Kopmania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau mungkin malam untuk Sobat Kopmania yang lagi nonton video ini. Kembali lagi nih di channel Kopma TV. Dan kali ini aku, Rizka Ramadhani, akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan di program acara Kopma Intermezzo atau disingkat KOZO. Kopmania, apa kabarnya nih? Semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Tak terasa kita sudah 1 bulan menjalani ibadah puasa. Tentunya udah banyak sekali nih hambatan dan juga tantangan yang kita alami, mengingat ya situasi saat ini kita lagi menghadapi dan diserang oleh COVID-19 gitu kan, pandemi corona. Tapi nggak masalah, adanya COVID-19 ini mungkin bisa memberikan hikmah kepada kita dengan cara kita lebih bisa produktif di rumah aja. Apalagi mengingat situasi Ramadan gitu, kita jadi lebih bisa produktif ibadah di rumah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan nggak kerasa, kita juga sekarang udah menginjakkan kaki di penghujung Ramadan, yaitu Lebaran. Oh ya Kopmania, ngomong-ngomong nih soal Lebaran, kalian tuh kan pasti tahu banget kan protokol pemerintah itu menghimbau untuk kita gak boleh mudik gitu kan. Kita harus tetap di rumah aja. Nah, daripada kalian gabut-gabut mungkin di rumahnya, pas banget nih aku di sini bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan di program acara KOZO ini dengan topik seru dan juga menarik. Kira-kira tentang apa sih topiknya? Aku akan membahas tentang Lebaran. Ya, temanya tentang Lebaran gitu. Tapi kali ini aku gak sendirian. Aku bakal ditemenin sama beberapa narasumber. Yang pertama ada Kang Entis, dan yang kedua ada Teh Aisyah Jamil atau yang akrab dipanggil Teh Aisyah kali ya. Mungkin kalian juga udah selintas mendengar tentang mereka berdua, dan mungkin kalian akan lebih bisa mengenal lagi setelah ini. Dan daripada kalian penasaran, yuk mending langsung simak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini udah ada Kang Entis sama Teh Aisyah Jamil ya? Ya betul. Sebelumnya mungkin memperkenalkan diri dulu kali ya. Siapa tahu Sobat Kopmania di sana belum pada kenal gitu, belum pada familiar sama Teh Aisyah Jamil sama Kang Entis. Dari Kang Entis dulu mungkin ya. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kopmania. Perkenalkan, nama Akang Sutisna. Akang asli dari Tasikmalaya. Sebelumnya Akang di sini sebagai karyawan Kopma BS UPI bagian SCO divisi GNE. Cukup Kang? Cukup. Akang dipanggilnya biasanya Mang Entis atau Kang Entis sebenarnya ini? Kang Tis aja. Supaya kelihatan muda ya Kang ya? Ya, bisa. Oke, selanjutnya dari Teh Aisyah Jamil, boleh memperkenalkan dirinya Teh? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Aisyah Jamil, anggota Kopma BS UPI. Teh Aisyah Jamil dipanggilnya Teh Aisyah atau Teh Jamil Teh? Kalau di Kopma dipanggilnya Jamil. Ya, jadi anaknya dipanggilnya Teh Jamil. Jamil aja. Lebih akrab kalau di Supaya, Kopma. ya supaya akrab. Oke, mungkin langsung aja pertanyaan pertama kali ya. Ini aku punya beberapa pertanyaan. Mungkin katanya dan Akang bisa jawab singkat mungkin dan seringat mungkin, tapi santai aja gitu ya. Siap. Nah, ini tuh kan kita lagi suasana Lebaran gitu ya, istilahnya lagi hilir mudik Lebaran gitu. Apa sih yang menarik saat Lebaran menurut Kang dan Teteh? Mungkin dari Teh Jamil dulu kali ya. Yang menarik pas Lebaran, momen Lebaran itu yang menarik itu ya pasti kumpul sama keluarga ya. Orang-orang tuh kumpul sama keluarga, terus silaturahmi dengan keluarga gitu. Itu sih kalau inti dari Lebaran, budaya dari Lebaran gitu, tradisi dari Lebaran. Tradisi yang ada di Indonesia gitu Iya, ya. tradisi yang ada di Indonesia. Kalau misalnya Akang nih, Kang Tis, menarik dari Lebaran tuh apa sih? Hampir sama dengan Teh Jamil. Akang juga karena Akang ke Bandung sebagai perantau ya, hampir sama karena memang jarang ketemu sama pihak keluarga ya.
1 tahun sekali bahkan kalau Akang kadang pulang ke Tasik, kadang juga pulang ke Cianjur ya, mungkin suasana di kampung, suasana kumpul dengan keluarga, makan bareng atau ngerumpi bareng itu yang mungkin Akang yang pengen dirasakan gitu. Terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan ya belanja juga karena di bulan Lebaran biasanya banyak diskon kalau nggak salah. Tadi kan Akang menyinggung soal belanja nih ya, kan sekarang itu lagi COVID gitu, istilahnya lagi pandemi. Nah, Ya. sesuai protokol pemerintah tuh kita ya gak boleh gitu keluar rumah, kita harus di rumah aja. Menurut Akang sendiri atau misalnya Jamil gitu, Akang dan Teteh itu melakukan tradisi itu nggak sih? Beli baju lebaran gitu, jalan-jalan keluar, shopping, melakukan itu nggak sih? Dari Akang dulu gimana? Oke. Kalau Akang ya hari ini juga udah beli jaket sebenarnya kemarin. Udah beli jaket karena alhamdulillah ya dari Kopma THR udah turun juga. Terima kasih buat Kopma BSUI. Kemarin udah bisa beli jaket ya. Tapi ya dengan karena kan kita udah apa ya zamannya modern ini semua udah bisa pakai media, nggak harus keluar rumah gitu, tinggal ketik transfer barang udah nyampe ke tangan kita. Berarti tanpa keluar rumah gitu ya? Tanpa keluar tidak rumah menyalahi aturan protokol. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke, kalau misalnya untuk Teh Jamil sendiri berarti sekarang lagi di kosan ya Teh ya? Iya di kosan, ini di kosan. Lagi Terpaksa harus gak pulang karena ada pandemi ini gitu ya? Iya. Ini aku jadi penasaran nih sama Teh Jamil sebenarnya. Teteh ini kan di kosan aja gitu ya istilahnya, nggak pergi pulang kampung gitu. Apa sih sebenarnya yang alasan Teteh itu nggak pulang gitu? Padahal kan udah ada himbauan untuk anak-anak UPI yang kos harus segera pulang gitu. Kenapa Teteh nggak pulang gitu? Nah, gini awalnya tuh sebenarnya pengen banget ya. Kalau aku pribadi tuh pengen pulang. Terus kan masih dalam tahap menyelesaikan tugas gitu, masih beberapa langkah doang gitu, masih awal lah aku tuh ngerjain tugas akhir gitu kan. Jadi rencananya tuh mau ngeberesin minimal seminar proposal dulu gitu kan. Jadi habis seminar proposal langsung pulang gitu niatnya. Ternyata seminar proposalnya tuh lama banget sih ditundanya gitu. Akhirnya ya udahlah di sini dulu aja terus melihat kondisi di sana juga parah gitu, terus di sana juga ada kejadian yang ada salah satu pasien PDP gitu ya, yang katanya pasangannya itu dari Jawa Barat gitu, jadi ada riwayat bepergian dari Jawa Barat, jadi kayak takutnya gitu di sananya juga kalau misalnya pulang malah gimana sama orang gitu. Kalau bedanya kalau sama Kang Tis, mungkin kalau Kang Tisma lebih berdiam dirinya di Kopma ya Kang, berarti sekarang? Ya, sebagai penunggu Kopma juga sebenarnya. Kuncen lah. Jadi ya kuncen. Nah, kalau misalnya Akang nih kan udah melaksanakan berapa kali lebaran sih Kang di Kopma gitu? Mengingat Akang gitu. Kalau untuk lebaran sih memang baru kali ini ya kalau nggak pulang. Biasanya Akang itu 3 hari sebelum lebaran atau 2 hari sebelum lebaran itu Akang baru bisa pulang kalau nggak ada kendala kayak pandemi seperti ini. Biasanya Akang namanya itu tim cleaner itu biasanya tim clean, semua Kopma udah terkunci, Kopma udah dirapiin di depannya atau di atasnya, itu Akang boleh pulang. Dan juga dibagi kayak tim-tim di Bandung, pengurus di Bandung itu biasanya ada tim controlling juga, biasanya kayak gitu. Kalau itu sih keluar dari aturan Kopma, itu cuma Akang yang buat dengan orang-orang yang stay di Kopma kayak gitu. Jadi intinya baru sekarang aja gitu ya kan merasakan lebaran di Kopma gitu. Iya, baru sekarang aja karena memang ada pilihan antara Akang pulang, Akang nggak bayar kuliah atau Akang bayar kuliah, Akang nggak pulang, itu aja. Oke. Nih, mengingat adanya pandemi ini tuh kan biasanya orang-orang tuh mudik gitu ya, kalau misalnya mengingat kondisi lebaran mudik gitu. Nah terus kan ada protokol pemerintah nih, gak boleh mudik. Kalau misalnya untuk Kang dan Teteh sendiri itu ada pemikiran gak sih, kayaknya aku mudik aja deh, soalnya aku misalnya pengen ketemu keluarga misalnya, atau pengen bercengkrama dengan keluarga.
Akang dan Teteh sendiri ada pikiran senekat itu nggak sih untuk mudik gitu? Dari Teh Jamil dulu deh. Oke. Kalau aku pribadi ya, ini tahun kedua aku nggak lebaran sama orang tua sebenarnya. Jadi kayaknya kayak udah biasa aja gitu. Jadi kayak oh ya udahlah gitu. Untuk berpikiran mudik sendiri ada sebenarnya pengen banget gitu, nekat ya. Udah tinggal beli tiket doang gitu kan. Ya udah gitu tinggal sana, tapi mikir lagi gitu. Di sana ternyata kalau misalnya yang pulang dari yang datang dari luar daerah, luar pulau lah istilahnya gitu. Jadi harus dikarantina dulu kalau di sana tuh. Kalau misalnya pulang ya tetap aja gitu harus dikarantina dulu. Jadi kayak oh, udahlah nggak apa-apa deh, nggak usah pulang dulu gitu. Kalau misalnya Akang sendiri gimana Kang? Akang juga sama, pengen pulang. Tahun kemarin Akang pulang ke Cianjur. Tahun sekarang itu rencananya Akang pengen pulang ke Tasik. Karena masa-masa kecil Akang itu banyaknya di Tasik, mulai dari SD sampai SMP mungkin. Akang di Tasik. Akang pengen ngerasain pulang ke Tasik, tapi ya karena memang seperti ini, mungkin harus mengurungkan niat terlebih dahulu. Kemarin juga Akang udah beberapa kali nanya ke teman-teman yang kebetulan ada dari pihak kepolisian, ada dari pihak TNI juga yang kebetulan menjaga di pihak perbatasan. Akang nanya, boleh nggak sih kalau sebenarnya pengen banget pulang. Tapi Akang juga berpikir lagi gitu. Takutnya Akang bawa si corona itu, takutnya Akang imun Akang kuat, nanti Akang pulang ke kampung pas ketemu nenek ataupun orang-orang yang di kampungnya saudara, takutnya imun mereka nggak kuat, jadi malah Akang yang bawa penyakit gitu. Jadi berabe juga kan. Iya, setuju. Berarti di sini kesimpulannya tuh Akang dan Teteh itu memilih tidak pulang demi menyelamatkan diri sendiri dan keluarga gitu ya istilahnya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini mengingat perbedaan ya. Menurut kalian sendiri nih, perbedaan lebaran tahun ini dan lebaran tahun sebelumnya itu apa sih? Coba dari Teh Jamil. Oke, perbedaannya ya terpaksa harus lebaran sendiri gitu. Lebaran via video call gitu kan. Itu sih yang bikin beda sama masak sendiri gitu, buat makan yang hidangan-hidangan tertentu lagi masak sendiri. Sholat id di kosan gitu kayaknya. Gitu sih. Mungkin karena di daerah sana nggak di ini ya kali ya, nggak ada untuk sholat id kali ya, nggak boleh kali ya. Di Bandung memang tidak diperbolehkan. Di Bandung nggak ada. Di Al-Quran nggak ada kan? Nggak ada. Berarti di daerah Bandung itu nggak diperbolehkan sholat id kali ya? Tidak diperbolehkan kalau nggak salah. Soalnya aku juga di Bandung tapi tinggalnya di Cimahi. Aku masih boleh. Soalnya di daerah kompleks. Cimahi zona merah ya? Iya, zona merah, padahal aneh banget emang. Ini kalau misalnya dari Kang Entis sendiri, gimana Kang? Perbedaannya apa nih? Ya, kalau perbedaan dari Akang sih sama ya, karena untuk tahun ini memang pertama buat Akang nggak bisa mudik ya karena si pandemi ini, COVID-19 ini. Terus yang memang Akang buru itu ya memang ketemu sama keluarga, terus otomatis itu pasti belanja. Biasanya tuh tanggal-tanggal segini itu biasanya Akang buru-buru baju kayak Skrimus yang gitu-gitu atau Eiger, biasanya kan mereka ada buy one get one, biasanya ngeburu-buru gitu kayak gitu. Di sini aku ngambil kesimpulan, Akang dan Teteh itu meskipun sendirian tapi istilahnya tetap menjaga diri dan menjaga keluarga gitu ya di sana gitu ya istilahnya. Nah mungkin dari Teh Jamil sama Kang sendiri ada pesan-pesan nggak sih untuk Kopmania di sana gitu, yang dimana kan kalian sendirian gitu istilahnya melaksanakan lebaran sendirian di sini, pesan-pesannya apa untuk Kopmania di sana? Untuk Kang Entis dulu deh. Boleh. Kesan-pesan dari Akang untuk yang mungkin teman-teman Kopmania yang bisa mudik, gunakanlah atau manfaatkanlah kesan itu, karena tidak semua orang bisa merasakan mudik untuk saat ini ya, karena memang gara-gara pandemi. Menurut Akang, manfaatkanlah waktu seluang-luangnya untuk kalian bisa kumpul dengan keluarga. Mungkin
kesannya itu sedikit apa ya, bukan sedikit, ini sangat sedih ya ketika Lebaran nggak bisa kumpul sama keluarga gitu. Dan baru pertama kali ini gitu, Akang sejauh manapun Akang pergi keluar kota, Akang kalau Lebaran pasti pulang. Kalau untuk Teh Jamil gimana Teh? Kurang lebih sama, jadi manfaatkan waktu ketika kalian bisa bersama dengan orang tua, bersama dengan orang tua dan sanak saudara ya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin dan tetap di rumah aja gitu. Meskipun udah pulang ke rumah, bergaul dengan tetangga-tetangga, tapi harus tetap jaga ikuti aturan yang seharusnya gitu. Jangan seenaknya untuk main atau gimana karena kita masih ada loh yang masih tertahan di sini gitu buat nggak pulang gitu. Itu sih sangat ini sekali ya, jadi sedih. Nggak usah nangis nanti. Ini dipotongkan. Ya intinya sih kalau misalnya dari aku sendiri sih ya, semoga yang lebaran di rumah semakin apa ya, lebaran maksudnya lebaran di kosan, lebaran sendirian semakin sabar gitu menghadapi ini semua gitu. Kita juga tentu harus banyak berdoa ya supaya pandemi corona ini segera berakhir. Kita juga tetap harus ikutin protokol pemerintah, jangan sampai menyalahgunakan protokol pemerintah kan, intinya kayak gitu. Ya. Mungkin udah aja kali. Terima kasih untuk Kang Entis dan Teh Jamil sudah meluangkan waktunya di hari lebaran ini mungkin ya. Lumayan terhibur juga kali ya, karena aku ngajakin ngobrol kayak gini kan, jadi lebarannya nggak terlalu sepi kan ya. Iya. Mungkin untuk Teh Jamil dan Kang Entis, sekian dan makasih sekali lagi. Mungkin di next video kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah banget nih Sobat Kopmania, kita udah berbincang banyak dengan Teh Jamil dan juga Kang Entis mengenai lebaran. Semoga Sobat Kopmania lebih bisa mendapatkan banyak hikmah dengan adanya perbedaan lebaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Oke, setelah tadi kita berbincang-bincang, aku mau ngebacain question box nih dari anggota-anggota Kopma melalui Instagram ya. Wah, ini gokil banget sih. Mereka, aku bakal bacain satu-satu ya. Dari @boyas_, Lebaran tahun ini takut banget lihat mantan jalan sama mantannya. Aku jalan sama siapa? Ya kamu di rumah aja ya, Boyas_. Karena sekarang harus ada di rumah aja, jadi ya di rumah aja, gak usah jalan sama siapa-siapa. Oke, yang selanjutnya Syifa Nurul Fadilah. Bangun tidur biasanya langsung ke masjid sholat Id. Kayaknya nanti bangun tidur ku terus salam-salaman. Kayaknya enggak deh, karena kan kita harus social distancing ya, jadi nggak boleh salam-salaman. Nah, selanjutnya ada Neng MRN_26, susah banget namanya ya. Pas lebaran aku dikasih opor sama mangkuknya dimakan, opornya dibuang. Aku mikir dulu ini, oh jadi dia makan mangkuknya, nggak makan opornya. Ya udahlah ya, terserah. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Rian Senjaya 020299. Ini kayaknya tanggal jadiannya, tanggal lahirnya sih. Katanya, dulu aku lebaran, tapi setelah COVID aku sempitan. Haha. Iya, aku juga kayak gitu kok. Kita semua sama. Selanjutnya ada M Ilham 041. Pas lebaran gue dikasih uang lebaran, gue yang terima, mamah yang nyimpen ya. Iya, semua orang pasti merasakan itu ya, mamah yang menjajah diri kita gitu istilahnya. Oke, selanjutnya ada Reynaldi 24. Katanya, pas lebaran gue disediain kaleng kongguan, gue ganti sama rengginang. Nah, ini nih yang belum ketangkep, ini prank dimana wadahnya wadah kongguan tapi isinya tuh rengginang. Itu tidak beradab sekali ya Anda. Oke, selanjutnya Syahwanda.
Kemarin aku beli baju lebaran, bajunya udah dibeli, lebarannya nggak ada. Lebaran itu tetap ada, tapi mungkin yang suasananya aja yang sedikit berbeda gitu ya. Selanjutnya ada Madhan 1214. Pas lebaran, cari duit THR bukan buat beli baju, malah buat bayar UKT. Ya untuk Madhan, jangan mengharapkan THR ya, karena kita sudah besar. Kita harus bekerja keras, malah kita yang harusnya memberikan THR, betul? Bukan begitu kali? Nah, selanjutnya ini ada Trisar DWNSDH. Ya oke. Waktu lebaran gue ketemu mantannya gue salamin, kenangannya gue lupain. Alhamdulillah, kalau ini berarti tandanya udah move on. Nah selanjutnya ada M Wahyu G. Bukannya dapat THR, malah disuruh bayar UKT. Ya seperti yang sudah aku bilang, kita jangan mengharapkan THR ya, tapi kita yang harus memberi. Selanjutnya ada Fatwa underscore ini underscore-nya double ya pemirsa, oke. Pokoknya nggak segreget tahun kemarin. WK. Iya, karena tahun kemarin itu memang berbeda, karena sekarang kan ada COVID-19. Setelah aku simak tadi, jawabannya bener-bener greget banget ya. Ada yang ngebahas tentang mantan, ada juga yang ngebahas tentang UKT, sampai THR juga dibahas. Ya intinya ya, kita ngambil banyak hikmah aja sih dari lebaran tahun ini. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk Sobat Komania yang udah menyaksikan episode kali ini. Semoga bermanfaat banget untuk kalian, karena episode kali ini tuh menurut aku sangat berarti banget ya, membahas mengenai lebaran. Kalau misalnya kita ambil premisnya ya, intinya Kang Entis dan juga Teh Jamil ini mengubur egonya demi menyelamatkan diri sendiri dan juga keluarga dengan tidak mudik dan juga dengan lebaran gitu di kosan aja gitu ya. Semoga program kali ini dapat menghibur Sobat Kopania di rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like dan komen di postingan kali ini, dan jangan lupa juga kalian subscribe dan juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info tentang Kopma selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperingati lebaran kali ini, akan ada hal yang ingin kami ucapkan, khususnya untuk kalian di sana yang sedang menghadapi Idul Fitri dengan tidak biasa-biasa saja. Oh